Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bahasa pemrograman Python 3. Mungkin beberapa dari Anda sudah ada yang kenal apa itu bahasa pemrograman Python, khususnya Python 3 atau Python versi 3. Jadi Python versi 3 ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang dewasa ini sangat populer karena banyak digunakan untuk program yang berjalan di server, umumnya program yang berjalan di server, contoh untuk manipulasi string, bahkan kita bisa membuat program untuk project big data, kemudian apalagi ya, data mining, bahkan operasi matematika yang sangat rumit, bahkan sampai ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Beberapa kelebihan dari Python 3 antara lain itu adalah, pertama, Python 3 ini bahasa pemrograman yang gratis. Bisa di-download, bisa dimodifikasi, apalagi kalau Anda seorang developer, seorang programmer, Anda bisa memodifikasi bahasa Python 3, bergabung ke komunitas Python 3, dan Anda bisa memodifikasi atau ikut membantu perkembangan bahasa pemrograman Python. Lalu salah satu kelebihannya lagi adalah bahasa pemrograman Python ini mudah, simple, sangat mudah untuk dipelajari. Bahkan untuk orang yang sama sekali belum pernah kenal dengan bahasa pemrograman, Python 3 ini sangat disarankan untuk dipelajari, terutama bagi orang-orang yang ingin mendalami bahasa pemrograman. Jadi Python 3 ini salah satu bahasa pemrograman yang sangat mudah, sangat bagus sekali, dan sangat disarankan untuk dipelajari karena dapat membantu untuk olah logika. Terutama kalau Anda sama sekali belum kenal dengan bahasa pemrograman, bahasa Python 3 ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat direkomendasikan. Jadi sebelum memulai tutorial, saya akan asumsikan bahwa Anda adalah orang yang belum pernah kenal, yang sama sekali belum pernah mengenal bahasa pemrograman. Tapi kalau Anda sudah pernah mengenal bahasa pemrograman lain, entah itu Java, C, atau PHP, atau Visual Basic, atau bahasa pemrograman lainnya, nggak apa-apa, bagus. Jadi Anda bisa lebih cepat memahami tutorial Python 3 ini. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, pertama saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita mendownload dan menginstal Python 3. Kemudian kita akan mendownload dan menginstal IDE. IDE yang saya gunakan adalah Wing Personal. Kemudian bagaimana kita mengkonfigurasi IDE Wing Personal. Oke, kita download dan install Python 3 dulu. Untuk mendownload, kita kunjungi web resmi Python di python.org. Di sini kalau Anda membuka webnya seperti ini tampilannya. Oke, di sini ada, untuk mendownload Anda bisa klik di sini download. Nah, ini Python 3.9.1 ini versi terakhir saat ini. Mungkin udah lebih tinggi kalau Anda menonton sekarang, mungkin ada lebih tinggi kali versinya. Oke, kita download. Untuk mendownload klik saja ini Python 3.9.1. Nah, ini jalan downloadnya jalan nggak? Oke, lagi jalan. Oke, kemudian sambil download Python, sambil nunggu selesai, kita mengunjungi web namanya wingware.com. Ini tempat kita mendownload Python IDE. Udah selesai downloadnya. Oke, saya jelaskan Wing atau langsung install. Oke, install aja dulu ya. Oke, ini di sini saya bisa langsung jalankan. Untuk menginstalnya, open file aja. Oke, di sini kita bisa langsung install now, atau mau customize installation. Kalau saya pilih customize installation, kemudian saya klik next, ya Anda silahkan. Nah, di sini
kalau customize installation saya bisa tentukan sendiri mau install di mana. Kalau saya pribadi lebih senang install di Drive C, kemudian Python 39. Kemudian klik sebelumnya klik ini. Sebaiknya klik install for all users, artinya semua pengguna komputer ini bisa install. Oke, kemudian install. Kita tunggu sampai selesai. Sambil nunggu selesai, saya jelaskan sedikit tentang Python ini. Python ini bisa jalan di berbagai macam sistem operasi, mau Windows, mau Macintosh, mau Linux juga bisa. Dan kalau Anda kebetulan pengguna Linux, Anda tidak perlu install, tidak perlu download dan install, karena biasanya di Linux itu Python 3 itu udah tersedia. Jadi Anda cukup install IDE-nya saja. Oke, sambil nunggu selesai. Oke, bentar lagi selesai nih kayaknya. Lagi install. Oke, sambil nunggu selesai, Wing Python IDE-nya kita download dulu. Untuk mendownloadnya, pertama kunjungi wingware.com. Kemudian di sebelah sini ada download. Ada menu download, ada 3 pilihan, Wing Pro, Wing Personal, dan Wing 101. Kalau Pro ini berbayar ya, saya lupa harganya berapa. Kalau Personal dan 101 ini gratis. Kita download yang personal saja. Oke, di sini ada 2 tipe, mau yang pakai installer atau mau yang portable. Artinya nggak perlu install, kita tinggal download, ekstrak, dan jalankan. Kalau saya pilih Windows Installer aja. Oke, dia bentar lagi jalan downloadnya. Coba cek jalan. Oh ya, Keep. Saya pakai add-on buat download di Google Chrome. Oke, ini sambil nunggu download selesai ya. Sambil nunggu download selesai, cek instalasi Python sudah berhasil. Oke, ini disable path length limit. Nah, ini diklik saja. Oke, kemudian close. Nah, Pythonnya sudah selesai, sudah terinstall. Lokasinya ada di Drive C, kemudian Python 39. Nah, ini bisa jalan Pythonnya. Kita bisa langsung jalanin, double klik Python w.exe untuk menjalankannya sebenarnya sih. Atau kalau mau, nah kita ini Python idle. Nah, ini Python idle. Nah, ini Python idle. Ini tampilan Python idle tanpa IDE ya. Kita bisa jalankan perintah-perintah Python. Sini contohnya print. Saya mau mencetak sebuah kalimat. Hello world. Benar ya ejaannya. Oke, kemudian kita enter. Nah, jalan deh dia. Dia mencetak kalimat ke layar hello world. Oke. Untuk keluar gampang. Kita klik file terus exit atau klik X di pojok sini atau ketik exit kemudian kurung buka dan kurung tutup. Anda mau keluar? Oke. Oke, kayaknya Wing Pythonnya udah selesai di download. Oke, sudah. Nah, ini bukan Wing Python. Ya, Wing Python IDE namanya. Oke, kita langsung install aja. Kita open file. Oke, kemudian seperti biasa klik next, kemudian I accept. Di agreement pastikan Anda baca. Saya pribadi enggak. Oke, klik next, next lagi, install. Installnya cepat. Oke, kenapa saya pakai Wing Python? Sebenarnya IDE untuk Python itu banyak sekali di internet. Kalau kita cari di Google Python IDE. Nah, ini Python IDE. Python IDE itu banyak, ada IDE bawaannya kayak namanya idle, ini bawaan si Python. Kemudian PyCharm, ini yang paling terkenal nih, sangat populer digunakan, PyCharm. Lalu ada Visual Studio, terus ada Eclipse. Eclipse itu digabungkan dengan PyDev. Jadi PyDev ini tambahan buat Eclipse supaya Eclipse itu bisa menjalankan Python, script Python. Lalu ada Spider. Spider ini untuk analisis data. Lalu ada Atom. Atom ini code editor sebenarnya, tapi bisa kita ubah menjadi IDE. Nah, ada Wing IDE yang saya gunakan. Lalu ada Tony ya, banyak sekali IDE untuk Python. Anda tinggal pilih salah satunya aja, tapi kalau saya pribadi pilih Wing IDE karena dia lebih
karena dia agak ringan, ukurannya tidak terlalu besar sehingga bisa jalan di komputer yang agak lawas. Oke, Wing Python IDE sudah jalan. Untuk menjalankannya tinggal klik start. Nah, ini ada Wing Personal 72. Saat ini versinya 7.2. Oke, kita tunggu. Nah, ini ditanya accept, mau terima EULA-nya, ya accept saja. Kita kan mau pakai. Oke, kita tunggu. Oke, thanks for choosing Wing Personal. Ini buang saja contrengnya, kemudian tutup. Ya, inilah tampilan dari Wing IDE. Nah, ini IDE Python, salah satu IDE Python yang cukup populer. Nah, ini Wing Personal, Wing yang edisi personal versi 7. Ini cocok untuk pelajar dan orang-orang yang senang dengan bahasa pemrograman, yang hobi bahasa pemrograman. Ini buat eksperimen, buat utak-atik kode Python. Ya, tampilannya seperti ini. Kalau Anda kurang suka dengan temanya kayak gini yang putih, ya kalau silakan diganti di bagian edit preference. Kayak saya misalnya, saya lebih suka tampilan itu dark mode. Kan lagi tren ya dark mode itu. Lihatnya di bagian editor ya. Gimana ya? Oh, di bagian user interface, display language-nya nggak apa-apa English. Color palette-nya saya lebih suka one dark. Klik apply. Nah, ini dicontohnya, use color palette throughout the UI. Apply. Nah, tampilannya jadi kayak agak dark mode. Kalau saya lebih suka yang ini. Anda silakan utak-atik sendiri lebih suka yang mana. Kalau saya pribadi dark mode. Layout, terus toolbarnya. Nah, ini Anda silakan utak-atik sendiri. Fontnya gitu. Kalau fontnya saya lebih suka, ini udah bener sih, editor font size-nya. Nah, di bagian editor, kalau editor show line numbers. Nah, ini harus dicontreng nih supaya nomor baris kodenya itu kelihatan. Oke, kemudian apa lagi? Selection caret. Oke. Apalagi ya yang harus diutak-atik di sini? Ya, oke aja deh. Oke, ini tampilannya si Wing IDE. Oke, dari sini kita bisa, nah ini yang agak saya kurang suka, kebanyakan menu di bawahnya. Jadi ini kita bisa geser nih. Nah, ini geser aja. Jadi yang kelihatan Python shell-nya atau debug IO-nya saja. Oke. Kita coba buat sebuah script baru. Kemudian save dulu sebaiknya. Nggak bisa di save. Ini masih untitled. Oke, coba kita ketik print. Kita cetak kalimat yang sangat populer, hello world. Oke, di Python. Nah, ini print itu gunanya perintah untuk mencetak tampilan ke layar, bukan ngeprint ke printer ya, bukan nyetak ke printer, tapi mencetak tampilan ke layar. Nah, ini enaknya nih kalau Wing IDE ini, kalau kita pilih salah satu perintah kayak print gini. Nah, di sini ada tampilan keterangan di sini bahwa simbol print, namanya print. Biasanya apa? Ini dikasih keterangan. Print itu gunanya untuk begini gini. Nah, ini ada dokumentasi Pythonnya juga. Ya, ini kalau Anda penasaran, Anda kepo, pengen tahu kayak apa sih print ini, ya Anda silakan baca di sini. Tapi kalau saya pribadi kurang suka, mending saya mati, tutup aja dulu. Nah, gini, tutup aja. Oke, kecil ya tulisannya ya. Ya, kita kalau terlalu kecil kita bisa ubah kok. Di bagian edit, preference, kemudian di bagian editor bukan ya, atau user interface, toolbar, font. Nah, ini font, editor fontnya kita ubah. Kalau saya pilih Consolas 12. Nah, Consolas 12 agak enak nih tampilannya nih. Kemudian display font itu kayak menu-menunya nih. Menunya saya ubah ke
Lucida Sans Code 10 ya. Oke, cukup lah. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau kita oke, sekarang kalau sudah ketik kodenya, untuk menjalankan kita klik yang ini ya, atau bisa tekan F5 di keyboard untuk running program. Tapi sebelumnya, nah ini akan ditanya environment kayak gini. Ini buang saja contrengnya. Ini agak rese tampilannya nih, pop up begini. Klik aja oke. Kemudian save selected files, karena ini pertama kali dijalankan. Nah, ini mending contreng nih, auto save files sebelum debug atau execute. Kemudian save. Nah, kalau saya lebih senang nyimpen file project itu di drive D, kemudian folder namanya py. Nah, ini saya buat sendiri foldernya. Tapi kalau Anda silakan mau taruh di drive atau folder manapun bebas. Kalau saya sih di drive D, kemudian folder py. Misalnya test.py. Kemudian save. Nah, ini dia. Kalau jalan di sini tampilan seperti ini, hello world gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Silakan Anda utak-atik dulu menunya, preferensinya di sini supaya Anda bisa mendapatkan konfigurasi yang Anda inginkan. Jadi saya harapkan ya, Anda sudah biasa menggunakan komputer. Anda sudah biasa install software, uninstall software, Anda sudah biasa ngetik Anda biasa ngetik dokumen, entah Excel, entah Word, terus Anda biasa browsing di internet, bisa bikin folder, bisa copy paste file, dan sebagainya. Pokoknya ya, Anda terbiasa melakukan pekerjaan sehari-hari Anda di komputer. Oke? Kalau sudah oke. Di kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang mengenal Python 3. Kita sudah download dan install Python 3, kemudian download dan install IDE Wing Personal, kemudian kita sudah mengkonfigurasi IDE Wing Personal. Oke, kayaknya kali ini dari saya cukup sekian. Itu aja dulu yang mau saya bahas. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.